with it. I'm a bunch dream. Outside with it. I'm that night flow, yeah, hot, smoking dope. I'm a fight, I'm a hope, smooth shells, flow, hope. I'm that night flow, yeah, I'm a fight, I'm a hope, smooth shells, flow, hope. I'm that night flow, yeah. Baby, I'm a good skipper. Got my knees in the night, saying, Baby, I'm a good Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak mahasiswa ini kakak-kakak akan memberikan tuturan tentang mencuci tangan. Yang sebelum itu perkenalkan nama kakak ini biasa dipanggil Tini. Halo Kak Tini. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya mencuci tangan. Teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu mencuci tangan? Adalah kegiatan untuk membersihkan tangan dari kotoran, asam. Sebelum kita mulai, teman Kak akan pimpin doanya sesuai agama kalian. Jadi, mereka semua akan berdoa sesuai agama dan masing-masing. Berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita akan lanjut supaya tambah semangat. Kakak tes yel-yel yang sudah kakak kasih tadi. Ayo coba yang masih ingat. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Oke, masih ingat. Kakak tes lagi ya. Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi luar biasa. Oke. Setelah teman-teman sudah semangat pagi ini, teman-teman juga sudah tahu kan kalau kita akan membahas tentang cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan coba? Biar apa? Biar bersih. Terus supaya kuman-kumannya hilang. Nah, supaya teman-teman lebih tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan saat mencuci tangan, kakak dan teman-teman kakak ini akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mencuci tangan. Nah, di sini ada kakak Aditya. Halo Kak Aditya. Halo Aditya. Dan ada kakak Saksa. Nah, mereka lah yang akan menjelaskan ke teman-teman apa itu mencuci tangan dan apa manfaatnya serta apa saja langkah-langkah untuk mencuci tangan. Siap untuk mendengarkan? Siap. Aku siap mendengarkan tidak? Siap. Oke, karena sudah siap, kita dengarkan penjelasan dari Kak Sansa. Dipersilakan Kak Sansa. Terima kasih Kak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo Kak Sansa. Bagaimana kabar hari ini? Jadi, seperti yang Kak Tini sudah katakan tadi, Kak Sansa sama Kak Adit akan membantu kalian untuk memahami apa itu cuci
tangan dan berapa pentingnya cuci tangan untuk kita. Nah, tadi kami sudah jelaskan sama kalian apa itu cuci tangan. Di sini ada yang tahu apa itu cuci tangan? Ayo, yang bisa angkat tangan. Hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang tahu apa itu cuci tangan? Ayo silakan adik. Siapa namanya? Taya. Ataya, apa itu cuci tangan? Bisa? Atau ada yang ingin menjawab lagi apa itu cuci tangan? Ini. Oke, langsung saja. Adik, cuci tangan itu adalah proses membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran dan kuman dari tangan kita, baru mencegah penularan penyakit dan menjaga kebersihan diri kita. Kenapa cuci tangan itu sangat penting? Siapa yang bisa jawab? Seperti yang dikatakan oleh Kak Nini tadi. Ayo. Tahu? Jadi, adik-adik, tanpa kita sadari ataupun tidak, tangan kita itu memegang banyak sekali benda dalam sehari. Nah, jadi sehingga benda yang kita pegang itu tanpa kita ketahui bahwa benda itu ada kuman atau tidak. Nah, kuman itu apa sih? Jadi kuman itu seperti Nah, kuman itu seperti serangga atau makhluk yang sangat kecil yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi sakit. Nah, kuman itu tidak bisa kita lihat secara langsung hanya dengan mata telanjang kita. Nah, jadi dia perlu bantuan alat yang namanya mikroskop. Alat apa? Mikroskop. Alat apa? Mikroskop. Oke, pintar. Nah, adik-adik, kuman itu sangat kecil, terus dia bisa berada di mana-mana dan bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Oke, nah. Nah, jadi ada alat, ada media. Nah, ini kan adik-adik bisa lihat. Ini tangan kita yang terdapat kuman setelah memegang beberapa benda. Setelah kita cuci tangannya menggunakan sabun dan air mengalir, maka tangan kita pun menjadi bersih. Menjadi apa? Bersih. Di sini siapa yang sering merasakan sakit perut? Angkat tangan. Wih, banyak sekali. Nah, oke, bisa turunkan tangannya. Terima kasih. Nah, jadi adik-adik, kenapa sih kita sering sakit perut? Karena adik-adik dalam sehari itu bisa memegang benda yang tanpa adik-adik ketahui bahwa benda tersebut ada kumannya atau tidak, bersih atau tidak. Nah, setelah kita memegang benda-benda yang ada kumannya, lalu kita tidak mencuci tangan menggunakan air dan sabun, nah, maka kuman-kuman tersebut bisa masuk melalui mulut, hidung, telinga, mata kita. Nah, sehingga kuman-kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh, berkembang biak, dan kemudian membuat tubuh kita menjadi sakit. Menjadi apa? Menjadi apa? Sakit. Nah, kalau kita tidak mencuci tangan setelah memegang yang kotor-kotor, ini bisa membuat lalu kita menggunakan tangan tersebut untuk nyentuh wajah, terus langsung ambil makanan, terus langsung masuk di mulut tanpa cuci tangan. Nah, ini yang kita bisa rasakan nanti ada sakit perut, terus cacingan, dan bahkan diare. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Adi.
Halo adik-adik semua. Hai Oke, jadi kita masuk di pembahasan kapan sih kita itu harus cuci tangan. Jadi adik-adik sudah ada yang tahu kapan kita mau cuci tangan? Ayo, siapa yang bisa baca silahkan dibaca. Angkat tangan. Ayo, silahkan. Apa? Siapa? Ayo, ada yang berani? Sebelum makan, betul sekali. Tepuk tangannya. Ada lagi? Selain sebelum makan, kan sebelum makan sudah. Terus? Angkat tangan, ayo angkat tangan. Oke, sebelum bermain. Terus apa lagi? Ya, sesudah makan. Apa lagi, ayo? Ya. Ya. Oke. Jadi yang adik-adik bilang semua itu benar ya. Jadi kalau kita sebelum makan, sesudah makan, sesudah bermain, setelah menjenguk orang sakit, kita itu harus cuci tangan. Karena apa? Kita tidak tahu kuman yang ada di tangan kita itu seberapa banyak. Jadi kalau misalnya kita contohnya sebelum makan tidak cuci tangan, apa yang akan terjadi? Ya, sakit perut. Apalagi selain sakit perut? Ya, nanti cacingan. Karena apa? Karena kuman-kuman di tangan masuk ke dalam perut. Seperti itu. Jadi perlu juga kalau sudah makan kita cuci tangan. Kenapa adik-adik? Kenapa? Kan biasa kan kita makan lepotan kan sana kemari tuh makanannya ada yang di tangan, ada yang di baju. Mending kita cuci tangan supaya apa? Supaya tetap bersih seperti itu. Terus kenapa sesudah bermain? Ayo, ada yang tahu? Tidak ada? Jadi kenapa sesudah bermain? Karena kan kita kalau bermain kan kita tidak bisa tahu tuh. Seperti yang Kak Sansa bilang kan kuman itu ukurannya sangat kecil sekali. Nanti dia kan harus dilihat dengan alat ya. Jadi mikroskop. Jadi kita kalau sudah bermain kan mungkin kita pegang meja, pegang mainannya kita. Kalau perempuan mungkin pegang boneka, terus kalau laki-laki mungkin pegang foto-fotoan. Jadi kita kan tidak tahu kumannya ada di mana. Jadi kita lebih baik sesudah bermain itu kita harus cuci tangan. Terus kenapa sesudah menjenguk orang sakit kita harus cuci tangan? Karena apa? Iya, karena ada kuman. Kumannya dari mana? Dari orang sakit. Ya, jadi yang dikatakan adik-adik tadi sangat betul ya. Karena kuman itu berasal dari orang sakit. Misalnya ya, Kak Sansa sakit, Kak Adit jenguk Kak Sansa, terus Kak Adit tidak cuci tangan setelah pulang, terus langsung makan. Apa yang terjadi? Sakit perut. Karena apa? Karena tidak cuci tangan. Seperti itu ya. Oke, jadi kita harus tahu kenapa sih Kak Adit kita harus cuci tangan. Dari tadi bahasnya cuci tangan mulu, cuci tangan terus. Kenapa sih kita harus cuci tangan? Karena cuci tangan itu ada beberapa manfaat ya adik-adik semua. Jadi adik-adik juga harus tahu. Jadi bukan hanya cuman disuruh sama Kak Adit disuruh cuci tangan. Tapi pas ditanya ibu, kenapa cuci tangan terus? Saya tidak tahu. Begitu. Jadi kita harus tahu apa manfaatnya dari cuci tangan. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan tangan. Ya, menjaga kebersihan tangan. Karena tangannya kita cuci. Terus yang kedua, menjaga kesehatan secara keseluruhan. ya bagus sekali menjaga atau memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena apa? Dari tangan bisa menjadikan kita mendapatkan penyakit. Karena penyakit yang ada di tubuh kita, di jari, itu kita tidak tahu seberapa banyak. Terus mencegah penyakit dan penularannya. Siapa yang rugi kalau misalnya kita sendiri kena penyakit? Kita sendiri, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman kalau lagi sakit, ya kan? Dan nanti iya tidak semangat.
Oke, jadi Kak di sini ingin memperlihatkan sama adik-adik semua bahwa bagaimana kuman itu ketika kena sabun, mereka akan lari, mereka takut. Karena kuman itu paling takut dengan air dan sabun. Jadi kuman itu kalau kena air, kena sabun, mereka hilang. Jadi adik-adik silakan perhatikan nanti Kak, kakak-kakak yang lain akan melihatkan bagaimana kinerjanya kuman dan sabun itu. Jadi adik-adik bisa lihat ya, itu yang gambar tangan seolah-olah tangannya adik-adik semua. Nah, terus glitter yang kakak kasih itu ibaratnya kuman. Jadi kan banyak tuh kuman sebelum cuci tangan kan, sebelum cuci tangan pakai air. Kalau cuci tangan hanya pakai air tidak cukup adik-adik semua, jadi harus pakai sabun. Coba adik-adik satu orang praktekkan, celupkan tangannya di dalam cup sabun sedikit, terus masukkan tangannya di dalam situ. Apa yang terjadi? Bersih. Kemana kumannya? Hilang ke pinggir semua kan? Iya, karena kuman itu paling takut dengan air dan sabun. Berapa langkah cuci tangan? 6 langkah. Oke. Jadi yang pertama, ayo adik-adik semua diurutkan masing-masing. Kemudian ya, ini di air mengalir. Bayangkan di depan kalian itu ada air mengalir. Ya. Ayo, besok penggunaan. Habis penggunaan kita gosok. Gosok. Sudah habis. Apa kakak-kakak? Ini jadi seperti ini ya tangannya. Ini ya. Jadi biar kumannya di sini kan. Jadilah keluar, jangan keluar. Kalau kita dari ini, kalau dari tengah keluar. Keluar itu namanya keluar. Akan dari keluar, kak perhatikan dengan kaki. Terima kasih ya. Jadi kreasi, hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan, tubuh pun jadi sehat. Mari, 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 mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir
beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup selalu hingga sungguh-sungguh bersih. Siapa yang masih ingat kapan kita harus mencuci tangan? Ayo sana. Asfar. Asfar. Oh, hai Asfar. Ayo, kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Apa? Apa lagi? Bermain. Setelah bermain, terus apa? Setelah menjenguk orang sakit. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi. Sebutkan 6 langkah mencuci tangan. Ayo yang lain. Coba bertanya. Saya mau coba sampai menjadi. Ayo silakan maju. Tadi ulang dari pertama sampai ke ayo diulang. Dengan gerakannya terus suaranya dibesarkan sedikit. Ayo, yang pertama apa? Gerakan pertama menggosok. Tangannya bagaimana kalau menggosok? Seperti ini. Terus yang kedua punggung tangan. Ya, masukkan ya. Oke. Terus yang ketiga sela-sela. Teman-teman di jalan juga tirukan sela-sela jari. Terus yang keempat menguji. Pintar loh kakak-kakak, sudah hafal. Terus yang kelima jempol, pintar. Buat gerakannya dibalas. Terus yang terakhir ya mengunjukkan jari seperti ini. Itu lihat sama kakak-kakak semua. Oke, bagaimana kakak-kakak, langkahnya sudah betul? Oke. Oke, tadi kan sebelum mulai kakak sudah kasih tunjuk yel-yel kalau teman-temannya berani maju ke depan. Beri dia. Beri dia. Oh, beri dia. Wow, keren.
Oke pemirsa, jadi hari ini tolong agak terkendala dengan cuaca hari ini. Info cuaca hari ini hujan tetap turun, tapi dia sudah pergi dengan yang lain.